Izinkan saya membacakan satu ayat Al-Quranul Karim. Al-Quran yang diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kita umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, sungguh Rasul kami datang, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ada yang disembunyikan di sini. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, mengapa engkau mencampur adukkan kebatilan, hak dan kebatilan, sedangkan engkau mengetahui? Lalu kemudian satu ayat lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa orang-orang terdahulu menuliskan sebuah kitab yang mereka tidak paham. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak belajar, ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang Yahudi Nasrara yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celaka mereka karena apa yang mereka berbuat. Subhanallah. Yesus datang memberitakan Injil Allah. Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Yesus. Sayangnya hari ini dua Injil ini sudah nggak ada. Lalu kemudian yang muncul Injil orang-orang yang tidak diketahui siapa rimbanya. Demikian dari saya, Zulkifli Mambas. Saya sama saya yuk. Tunggu dulu. Penonton saya mau tepuk tangan. Tunggu dulu bang. Penonton saya mau tepuk tangan. Makasih Mbak Meika. Masya Allah, Bunda Haja. Oke. Jadi Bosuma. Ya. Bosuma di sini judulnya Yesus kawin ya. Iya. Nah, Yesus itu datang untuk menjelaskan kawin atau untuk menjelaskan kebenaran, Bosuma? Kebenaran tentang rumah tangga itu seperti apa? Oh, ya. Kebenaran tentang kawin. Yes. Jadi sebelum harus Tuhan yang datang tunjukin kawin atau Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Ada tuh katanya nggak masuk akal. Yesus bukan Tuhan. Kecil. Kesalahan Anda ketika mendudukkan manusia menjadi Tuhan itu kesalahan fatal. Itu ajaran yang murni dari Roma. Nabi-nabi Yahudi tidak mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. Oke ya saudara James ya, kalau Anda masih gimana kita ilmu, lanjut? Ayo kita berdua lanjut yuk. Oke boleh. Yang lain diam. Boleh. Oke siap. Iya baik. Ayo, menurut Anda saudara. Ya. Oke. Menurut saudara, berdosakah ketika kemudian Yesus itu menikah? Jawab. Nah, pertanyaan Anda, berdosakah apabila Yesus itu menikah? Tidak berdosa. Akan tetapi Anda harus garis bawahi tujuan Yesus ke bumi itu untuk apa dulu. Anda pahami itu enggak? Menurut saudara tujuan Yesus ke bumi apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Karena manusia nggak tahu itu kebenaran yang manusia. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Manusia udah tahu. Sebelumnya kebenaran apa? Manusia udah pada tahu. Kebenaran apa? Kebenaran bagaimana jalan menuju ke surga. Seperti apa jalan menuju ke surga itu menurut Yesus? Yaitu kasihilah musuhmu. Kalau mengasihi musuh dan mengasihi wanita nggak boleh? Kasihi musuhmu sama kasihi wanita berbeda semua. Musuh Anda siapa? Saya bertanya kepada Anda. Ini apa? Adam dan Hawa tuh itu di
Terlalu jauh Anda salto ke Ayo, belakang. jawab. Terlalu jauh Anda salto ke belakang. Saya tanya bertanya. kebenaran apa? Dengan cara apa? Jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Bahwa Saudara, tidak boleh pertanyaan- apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Paham saudara? Kata siapa? Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis itu? Baca di Injil. Udah, Injil apa? belajar dulu. Injil Allah atau Injil Filipus atau Injil buatan kalian? Kitab Filipus itu muncul tahun berapa, Bos Uma? Wallahu alam bisawab. Tes karbonnya tahun Wallahu berapa alam tuh? bisawab. Jangan kamu Anda- pretelin Injil Filipus. Kenapa Anda Pretelin suka- aja dulu kenapa surah-surah Anda suka Paulus. yang palsu-palsu? Kenapa anda doyan yang palsu-palsu ya? Yang mana Betul. yang palsu? Yang mana yang palsu? Lukas atau Filipus? Oh, jadi yang baru muncul dengan yang lama Anda bilang yang lama itu palsu. Saya yang baru itu yang tunjukkan asli. data dari kitab saudara dari tadi. Pakai Yohanes Lukas. 1 nomor 48. Yesus memanggil Filipus. 43. Yesus memanggil Filipus. Tolong tunjukkan satu data Yesus memanggil Lukas. Dor. Jadi gini ya teman-teman Dor ya. apa? Kembalikan ke topik dulu ya. Nggak ada. Lo diam Orang dulu. itu Lo diam dulu. ini Kalau nggak bisa Injil jawab. Filipus itu muncul tahun berapa? Itu tes karbonnya Lukas udah tahun nggak berapa? diakui. Kalau Lukas tahun berapa? Munculnya bahasa pakai bahasa apa? Itu kalian nggak tahu juga pastinya. Kita itu udah tahu itu. Ya. Kenapa Anda suka yang palsu-palsu? Ya sekarang ini aja deh Bang Jema, kita yang ada aja deh. Gitu ya. Sekarang ini. Di Lukas 7:36. Bertobat Anda. Dengerin dulu, saya berbicara. Di Lukas 7:36 sampai 49 itu acara apa ya? Silakan di situ. Acara apa ya? Kok sakral banget gitu? Silakan. Di kitab Anda menuliskan Yesus kawin, Isa kawin. Saya nanya acara apa itu? Kitab Anda kalian Ini begini bisa tapi diskusi kok nggak ngerti ke bahasa kitab Indonesia Anda. sih ini orang ini. Lihat kitab Anda. Lain ditanya Ya, lain apa gitu loh. bahwa Diulang lagi ya. itu Ini yang datanya ada deh. Di Lukas 7:36 itu. Ya, itu acara apa di sana? Kok sakral banget? Acara apa menurut Anda? Udah saya jawab tadi tuh. Enggak, ini yang satu ini. Acara apa, Pin? Enggak. Ini mau diskusi atau mau menjebak? Itu udah saya jawab. Acara apa, Pin? Itu bentuk pemahaman kulturnya orang zaman dulu. Yang pasti nggak yang aneh-aneh. Menurut Kevin, laki-laki sama perempuan yang bukan murimnya itu bersentuhan, mencium kakinya, meminyaki rambutnya, itu boleh ya? Menurut saya, selama tidak menimbulkan birahi atau niat apapun nggak masalah. Oke. Menurut buku Prof. Dr. Barbara menulis begini, gitu ya. Seorang perempuan yang mencium kaki laki-laki atau bukan murimnya harus dihukum mati. Tradisi Yudaisme itu tidak boleh bersentuhan, apalagi bermesraan, kan gitu. Itu satu. Yang paling utama adalah tidak boleh orang menjadi rabi kalau tidak menikah. Itu syarat mutlak, bro. Aduh, balik lagi. Yesus itu nggak bisa kita kaitkan dengan tradisi Judaisme karena di zamannya dia pun Yesus dianggap pemberontak loh. Jadi Yesus melanggar Torah, melanggar tradisi Yahudi. Yesus nyuruh orang bekerja di hari Sabat aja dia itu udah melanggar. Oke, jadi Yesus melanggar ya, oke. nggak boleh. Kalau nggak gitu, Hari kalau Sabat nggak itu gitu, nanti dia orang yang bisa langgar nanti Oke, jadi oke, itu baik. monyet. Dan nggak Jadi boleh. Kalau Yesus boleh melanggar gitu ya. Baik. saya kan udah bilang kalau Yesus tegak lurus sama tradisi Judaism, nggak ada Kristen. Oke, baik. Kevin, itu Yesus itu laki-laki sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna. Baik. Apakah dia normal kelaki-lakiannya? Dalam konteks apa dulu? Dalam konteks laki-laki.
dalam konteks laki-laki. Ya. Mau merujuk ke laki-laki yang Apakah itu penting, Bos Andi? Diam dulu Anda. Saya ngomong sama Kevin loh, bukan sama Anda ya. Jangan, Anda kita diam nanti- dulu. nanti Saya ngobrol sama penonton Kevin. kita- Diam dulu. Aku ngobrol sama Kevin bentar. Nanti Oh, penonton Mas kita Kevin, pikirnya kawin Anda melulu. jangan Bos kepanasan dulu, jangan ganggu. Mas Kevin, kalau menurut saya Yesus itu laki-laki sempurna loh. Setuju atau tidak? Oke. Oke. Kalau laki-laki sempurna, tadi udah diterangkan oleh Bang Juma, apa pernah mimpi basah? Nggak bisa saya jawab, mana saya tahu. Kalau Bisa jadi. dia normal, Tunjukkan Bos Andi. Anda Tertulis di diam mana mimpi basah. dulu. Bos Andi, tunjukkan Anda diam kepada dulu, saya. Anda diam sebentar. Kok ganggu Di mah mana amat ada sih? tertulis? Lo diam dulu. Jadi kalau dia laki-laki normal, sama seperti kita, pasti setelah akil balik dia mimpi basah. Itu normal laki-laki itu. Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak pernah mimpi basah, berarti dia bukan laki-laki normal, sama seperti kita. Yang mana yang Anda mau pegang nih? Normal atau tidak? Normal sebagaimana manusia. Berarti dia pernah mimpi basah dong. Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya mimpi basah. Terusin Bang Juma, udah dapat poinnya Bang Juma? Lanjut Bang. Ya. Nah, Shalom alaihim. ya intinya kalau dia pernah mimpi. Saya mau nanya nih Hendy. Sebentar dulu, belum Gimana kelar ini, tertulisnya, bro. Hendy? Saya mau nanya kamu sekarang. Kau diam dulu. Belum kelar sama Kevin saya. Sabar dulu. Ada tertulis ya Hendy? Di mana tertulisnya? Bentar. Apa sih? Saya ngobrol sama Kevin sama orang normal loh. tidak Saya bisa. butuh orang yang normal, bukan kayak orang kayak gini-ginian gitu ya. Ini kan kita bahasa normal nih. Kan kita sepakat nih, Yesus itu laki-laki sempurna. Ya, kalau laki-laki sempurna itu pasti dia pernah mengalami mimpi basah. Kecuali dia nggak laki-laki sempurna. Dia berkelainan lain gitu ya. Setuju tadi. Artinya dia pernah keluarkan yang warna putih itu di saat dia bermimpi. Normal dia begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari begitu, selanjutnya nggak mungkin dong seorang laki-laki tidak normal. Kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Nggak usah lah kita bahas apokripnya Filipus lah. Yang ada saja. Kenyataannya ada perempuan nempel terus. Maria itu, Magdalena itu gitu. Gitu ya. Pertanyaan sekarang, Pin, kenapa sih teman-teman Kristen itu menghindari Yesus menikah? Alasannya apa kira-kira? Silakan. Enggak, kenapa, apa hubungannya dengan kan Kenapa? tadi kan Mas kan ngebangun argumen nih. Ya. Terus pertanyaannya kayak gitu, saya jadi bingung. Ya mestinya kalau normal dong, mestinya dia tertarik dong sama perempuan. Oke. Oke. Tertarik Harus apa tahu. tidak? Yesus tertarik nggak sama perempuan? Bisa jadi. Berarti normal dong. Iya. Oke. Untuk melampiaskan kenormalannya itu caranya bagaimana? Apakah Yesus enggak, kalau kamu bilang Yesus itu kalah dengan nafsu manusiawinya, berarti kamu menurunkan keilahian Yesus. Berarti dia tidak pernah melampiaskan kelaki-lakiannya selama hidup menurut Anda? Saya imani begitu. Ya, jadi cuma sekali doang waktu mimpi basah. Soal mimpi basah atau enggak aja saya bilang bisa jadi, bukan saya bilang iya. Kalau Anda mengatakan tidak mimpi basah, berarti dia nggak normal sebagai laki-laki. Saya nggak bilang dia nggak mimpi basah. Berarti dia nggak normal dong. Saya nggak bilang dia nggak normal. Terus Anda megang yang mana? Saya megang Yesus tidak kawin, itu. Oke. Kalau tidak kawin, oke. Kan masalah gini sekarang, Bang. Oke. Sekarang kita lihat Enggak, saja masalah contoh. gini, kan masalah gini sekarang kan. Saya udah bikin benang merahnya kuat tadi. Yesus mimpi basah bisa jadi. Yesus mempunyai ketertarikan sama perempuan bisa jadi. Pertanyaannya apakah Yesus melampiaskan atau tidak? Yang saya imani kalau Yesus melampiaskan, berarti dia kalah dengan nafsu manusiawinya. Oke. Yang mana itu Baik. menurunkan keilahiannya dia. Oke, Kan baik. itu. Terakhir dari saya. Kalau Yesus tidak melampiaskan, berarti Yesus tidak pernah memberi contoh bagaimana cara menikah, bagaimana cara berumah tangga enggak dengan baik. Itu ya, oke ya. Saya ikuti Anda loh ya, saya nggak mendebat dengan Anda. Terus tadi pertanyaan nih Bang, dengar dulu Berumah terakhir. tangga yang baik Terakhir itu dulu, gimana itu dulu? terakhir dulu.
tadi pertanyaan Bang Juma nggak ada satupun yang menjawab. Siapa yang dicontoh oleh para Kristen, baik yang menikahkan atau mengkawinkan maupun yang kawin di gereja? Ingat, Yesus tidak pernah beri contoh. Anda mencontoh siapa kawin mengawin di gereja? Silakan. Tunggu, mencontoh maksudnya yang ngajarin orang Kristen harus kawin itu siapa itu maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Bentar, itu gini ya, sama pertanyaannya seperti ini. Kenapa orang Kristen, siapa yang mencontohkan orang Kristen bernapas? Pertanyaan bodoh kan? Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Siapa yang mencontohkan orang Kristen kerja cari uang supaya bisa nafkahi keluarga? Pertanyaan bodoh kan? Siapa yang mencontohkan orang Kristen jalan pakai 2 kaki? Pertanyaan bodoh kan? Jangan cari pertanyaan bodoh, Anda yang membodohi diri sendiri. Ke topik aja dulu. Gini. Emang ada agama yang melarang kawin? Oke, sekarang ini pertanyaannya sederhana loh Bang Juma, nggak ada yang jawab tadi. Saya itu penonton yang baik. Ini ada acara kawin mengawin di gereja. Anda ini selalu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Yesus, begitu ya? Kalau Yesus tidak pernah menikah berumah tangga, artinya saudara-saudaraku Kristen yang hidup di muka bumi ini, tidak ada contohnya dari Yesus Anda berumah tangga. Tidak ada contohnya dari Yesus Anda kawin mengawin. Karena Yesus nggak pernah memberi contoh itu. Pertanyaan sekarang, siapa yang mengajari, siapa yang Anda contoh cara kawin mengawin di gereja? Silakan. Oke, yang mengajari banyak. Tapi kalau Anda paksa yang mengajari itu harus memberi contoh. Saya kurang setuju. Kenapa Anda fokus di soal kawin saja? Kalau kenapa nggak sekalian Yesus teladan itu kerjanya tukang kayu? Ya udah, saya orang bisa dijawab atau tidak nih? Saya nggak mau perpanjang nih masalah nih. Maaf, saya mau jawab sedikit ya. Masalahnya saya menemukan nggak bisa dijawab, Bang Juma. Sulit pertanyaannya Bang Juma nih, saya ulang nih, Bang Juma. Bagaimana nih? Jawab. Gini, Yesus itu begini. Yesus Bang Juma, pertanyaan Anda sulit loh. Bukan untuk dicontoh, Pak. Jadi Yesus itu bukan untuk dicontoh. Lain lagi. Tapi Yesus itu untuk dihidupi, Pak. Wih. Nah, beda kan? Yesus butuh bantuan nih. Kalau mencontoh itu kita mencontek, tapi kalau ini kita dihidupi. Yesus itu hidup di dalam malah kita. Malah jawab pertanyaan nih, Vin. Semakin melebar ini, Vin. Ya kan? Jadi salah kalau bilang mencontoh. Kalau gitu. Begitu aja Victor, dengarkan bahasa Indonesianya, Tor. Dengerin. Anda kawin mengawin di gereja itu ajaran siapa? Ya, kamu kawin yang ngajarin siapa coba? Dicontohkan oleh Nabi kami. Ada syaratnya menikah itu. Nggak perlu diajarin juga dari dulu orang itu udah dia kawin. Masalahnya. Sekarang saya tanya Anda, siapa yang mengajari sumber ajaran itu kawin mengawin di gereja? Kenapa nggak dijawab? Kawin mengawini. Iya kan katanya Yesus datang memberikan contoh yang sempurna. Bukan, Yesus datang untuk memberi hidup, bukan memberi contoh. Memberi hidup. Iya. Anda dikasih duit sama Yesus. Loh. Kita ini yang sudah mati diberi kehidupan. Kapan Anda mati? Kapan Anda mati? Kapan Anda mati? Iya. Nah itu susah dimengerti memang. Ya susah karena Anda cuma asumsi iman. Iya, bukan. Iman asumsi, iman yang dibuat-buat, yang berangan-angan. Itu namanya tahayul. Mati itu dalam hal ini manusia lama kita mati. Manusia lama lagi, manusia baru. Apalagi nih istilah apalagi nih? Tertulis. Nggak perlu saya baca. Gitu. Ngawur. Cobalah sedikit untuk belajar bagaimana sih ajaran para nabi itu. Kita buat dosa itu, kenapa kita berbuat dosa? Ya. Itu nggak perlu dari Adam. Adam lagi yang difitnah. Iya, bukan. Kenapa lari melebar ini kok agama Anda sudah fitnah. Yesus difitnah lagi. Habis itu Adam. Bukan diajarin, tapi karena dari Adam. Siapa lagi yang Anda fitnah nanti? Makanya kita lahir pun udah berdosa. Apa yang diwariskan oleh Adam? Kita ilmu pengetahuan yang diwariskan Adam atau dosa? Dosa. Yang mana yang benar ini? Dosa yang diwariskan. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, Anda tahu tidak baik dan jahat? Nah makanya kalian pakai pengetahuan terus. Ya, lalu mau pakai apa? Sementara Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan angan-angan, bukan dengan asumsi, bukan dengan tahayul.
Iya, betul. Yesus yang mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kenapa Anda nggak pakai akal? Tapi bukan berarti iman itu kita harus pakai dengan akal. Di mana Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan imanmu? Di mana? Di mana tertulis? Gimana? Di mana tertulis pengajaran Yesus kasihilah Tuhanmu dengan tertulis? Nggak ada. Mengasihi Tuhan. Nggak ada. Tapi kalau kasihi Tuhanmu dengan akalmu ada nggak? Ya, kok jadi kelihatan? Yesus kelihatan. Berarti Yesus bukan? Bingung Anda bawa asumsi sih. Beragama itu beriman, iman itu harus bertumbuh. Bagaimana membuat iman itu bertumbuh? Dengan berakal. Tidak ada itu kasihilah Tuhanmu dengan imanmu, nggak ada. Yang ada kasihilah Tuhan dengan akalmu. Berarti semua aspek yang berhubungan dengan Tuhan kudu akal yang menjadi filter. Dari mana akal? Tertulis di mana? Boleh tahu? Loh, di kitab Anda sendiri menuliskan seperti itu. Kasih Tuhanmu dengan akal, kok jadinya Anda yang bertanya kepada saya. Coba kasih tahu saya di mana. Melebar. Kembali ke topik 22. Matius 22, Bung, Anda baca. Matius 22. Kenapa ya Kristen kalau diskusi melebar kemana-mana ya? Matius 22, Bang. 22 ayat nomor 37, coba Anda lihat di sana. Masa yang kayak gitu-gitu Bang Sumat yang ngajarin gimana sih? Matius 22 nomor 37. Nah, itu dia. 37. Dengan segenap Iya betul. Ya betul, memang betul. Saya nggak pernah ngajarin Anda salah. Apalagi berdasar data di kitab saudara. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Itu aja dulu poinnya. Selamatkan diri Anda dengan akal, jangan dengan iman. Iman itu nanti setelah apa yang ada dalam kitab saudara sesuai dengan akal Anda, baru Anda lakoni. Itu yang disebut iman. Jangan imani dulu sehingga apa yang Anda tabrakkan dengan akal tidak sesuai dengan akal Anda tolak. Yang penting iman. Tidak ada perintah Yesus kasihi Tuhanmu dengan iman, nggak ada. Yang ada kasihi Tuhan dengan akal. Maka dengan akal lah kemudian manusia itu sampai kepada Tuhannya, bukan dengan iman tok. Iman itu nanti. Iman itu stasiun terakhir. Iya, ini kan hukum yang terutama. Nah, itu dia makanya. Dan yang pertama. Nah, makanya. Maka poin standar kan untuk mendudukan hukum Taurat, Pak. Maka kita bilang hukum Taurat itu bicara ini, betul, akal budi. Nah, Yesus ini pelaku Taurat atau bukan? Dia yang menyelesaikan hukum Taurat. Menyelesaikan maksudnya Pak. gimana? Jadi sekarang hukum Taurat maksudnya menyelesaikan hukum Taurat dengan bagaimana maksudnya? Menyelesaikan. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal itu. Maksudnya? Karena dia yang sudah lakukan itu. Fitnah lagi itu kan ku bilang, kalian fitnah Yesus lagi. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana? Dia menyelesaikan, Mbak. Karena ini kalau tidak diselesaikan, kita akan berdosa terus. Kenapa bisa hukum Taurat dituntut Anda rupanya? Gimana? Hukum Taurat dituntut Anda? Ya, untuk ini kan dibuat untuk tadinya kan untuk Israel. Ya Israel, Anda bukan Israel. Gimana sih? Kenapa Anda sibuk dengan hukum Tuhan yang datang kepada bangsa lain? Kenapa Anda yang sibuk? Itu hukum seberat apapun hukum itu hanya mengikat Bani Israel. Kenapa Anda yang kejang-kejang? Hanya karena ada Yesus yang Anda jadikan tameng harus mati untuk menghapuskan perintah-perintah itu. Perintah itu hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mati sampai 600 kali, sekian kali pun tidak ada pengaruhnya dengan Yahudi. Yahudi tetap aja menjalankan Taurat. Itu kan, Mbak? Gimana, Bang? Dari Muslim kan ikut hukum ini juga kan? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, abangku. Iya, hukum yang sekarang dijalanin kan bukannya ciplakan dari hukum Taurat. Kok ciplakan? Aduh. Kenapa jadi dijiplakan? Kenapa jadi gak berakal sih, Pak? Aduh, kenapa nggak jadi berakal ya? Jangan kawan, jangan. Beda.
syariat yang datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Syariat yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Kalau Torah spesial, coba lihat di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku Tuhan akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Saudara Victor bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Saudara Victor saya ini bukan Bani Israel, tetapi kemudian diajarkan Yesus datang sebagai penebus dosa kita, mati untuk membatalkan segala hukum Taurat. Lah, kenapa bisa dibatalkan? Nah, hukum Tuhannya orang untuk Bani Israel kenapa dibatalkan untuk Yahudi, untuk Romawi? Nggak nyambung kan? Paulus pula yang nulis. Nah, Paulus menulis, baru tulisannya untuk Romawi. Gimana ceritanya tuh? Sama seperti hukum yang ada di Indonesia, perundang-undangan negara Republik Indonesia dibatalkan untuk Malaysia. Itu apa nyambungnya coba? Ada orang mati di atas tiang salib, dengan matinya si Cuplis di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan Undang-Undang Dasar 45 untuk orang-orang Malaysia. Karena nyambung, karena Undang-Undang 45 untuk Indonesia, kenapa orang Malaysia yang dibebaskan? Makanya hukum kita jangan dipaksain hukum situ kan gitu. Lalu untuk apa kitabnya orang Yahudi nempel di kitab saudara? Iya, makanya jangan dipaksain hukum situ. Hukum kita itu ngikutin hukum situ. Ya, hukum kan situ siapa? Tadi kan bilang tadi. Siapa yang maksa? Hukum negara ini berlaku untuk hukum negara ini. Iya, hukum Yahudi untuk Yahudi. Kenapa Anda? Ya kenapa Anda yang merasa? Hukum yang kita percaya sekarang, kitab yang kita pakai sekarang jangan dipaksain harus ngikutin hukum atau kitab yang kalian percaya. Gitu kan? Nyambung ini. Yang maksa siapa, Bang? Iya, itu makanya jangan dipaksa. Jadi kita cuma cuman beringi aja. Saudaraku Victor, minum dulu kopi Bang, minum kopi. Begini Bang, menurut Bang Juma Faktor ya, hukum Taurat itu untuk Yahudi. Datanya ada, dengarkan dulu Yeremia 31 sampai 36. Kenapa hukum ini, kitab ini nempel di kitab Anda? Kemudian dituliskan oleh Paulus bahwa hukum itu batal total segala perintah dan ketentuannya setelah Yesus mati. Nyambungnya di mana itu maksudnya Bang? Apa urusannya coba? Hukum orang lu batalkan, terus matinya anak orang gitu loh. Tolak ukurnya gini Bang Handi. Ya. Percaya nggak Bani Israel kepada pengajaran Paulus? Misalnya, batalnya hari Sabat, batalnya haramnya babi. Percaya nggak orang Yahudi? Kagak. Nggak. Terus siapa Kristen ini yang percaya kepada Yahudi? Paulus. Paulus ini siapa? Karena jelas Bang. Anda belum lahir, orang Yahudi udah kenal Paulus. Tapi kenapa orang Yahudi tidak percaya Paulus? Kenapa justru Anda yang bukan orang? Putus-putus ya, sabar ya. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sabar, putus-putus, sabar ya. Gitu loh. Merah jaring beliau. Iya merah ya, jaring. Iya. Apa-apa. Jadi sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW dipercayai oleh sejazirah Arab. Maka kami umat Islam wajar percaya kepada beliau, karena beliau mengatakan kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia, kami manusia. Nah, Paulus datang kemudian mengajarkan tentang kitabnya orang Yahudi. Semua aspek yang kemudian ditanamkan sebagai kaidah tauhid kepada Bani Israel melalui nabi-nabi itu dibatalkan oleh Paulus dengan munculnya Trinitas. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus? Kenapa kita yang orang Indonesia yang justru percaya kepada Paulus? Ada apa? Kenapa Yahudi tidak percaya Paulus? Kenapa Anda yang percaya? Lucu umat Islam Indonesia ini, kalau Arab dari sejak ribuan tahun silam tidak percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kami menggaung-gaungkan ajarannya beliau di sini.
Sementara orang yang hidup sesama dengannya sampai hari ini keturunannya tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami yang koar-koar, Yesus itu Tuhan, dia adalah teopani daripada Elohim yang datang. Kan lucu. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak diterima, Paulus nggak diterima di tempat dia lahir. Bahkan ada kata kunci di dalam kitab saudara di Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau wahai orang munafik, engkau menjebrangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang keluar menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan, membuat sekte baru di luar Yahudi? Itu siapa? Apa nama sektenya? Dan siapa nama orang tersebut? Itu PR buat Anda. Kalau mau jujur, bukan PR, karena Anda bisa jawab hari ini. Tapi karena Anda tidak mau jawab, bukan tidak bisa, tidak mau jawab, tapi Anda menyembunyikan, karena Yesus mengatakan iblis yang menjadi bapakmu dan kau mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Pasti saudara tidak mau mengatakan dengan jujur siapa orang yang keluar dari Yerusalem sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, mengajarkan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan datang kepada para nabi, dan di mana dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dan mendirikan sebuah sekte baru. Itu siapa? Apa nama sektenya? Saya kasih bocoran. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itulah nama sektenya. Silakan Anda lihat di sana. Ketinggian ilmunya itu Bang Jema. Hanya orang berakal yang bisa menjawab. Victor diam kan kalau dikasih data. Ini ketawa dia. Orang Farisi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang sampai hari ini sekte itu disebut bidat oleh Yahudi, itu sekte apa? Itu tuh. Islam bukan dari Yahudi, Hindu bukan dari Yahudi, Buddha bukan dari Yahudi. Yang dari Yahudi siapa? Yang mengaku dari Yahudi? Itu tuh. Paulus lah. Nah, itu dia. Tepuk tangan buat saya. Ini susah kali, kan nggak dibayar pun. Tepuk tangan. Ini pengajaran edukasi, ya, supaya saudara-saudara itu jangan selamanya kemudian mau didoktrin, didogma dengan sesuatu yang sudah sangat jelas kebenarannya. Oke, silakan teman yang lain, saya bikin kopi campur masaku dulu, silakan. Masaku mahal Bang Juma, kau banterin aja. Udah, lebih mahal itu Bang. Gimana Mas Kevin, ada tanggapan kalau sudah mengenai Yesus menikah? Tadi tidak ada satupun yang bisa menjawab bahwa siapa sih yang ngajarin tuh di gereja itu? Sumber dari mana sih cara kawin-mengawin di gereja itu? Siapa yang ngajarin gitu loh maksudnya? Itu kan nggak terjawab juga. Gini maksudnya, ngapain? Jadi Mas mau bilang gini, ngapain orang Kristen ngapain kalian kawin? Yesus saja nggak nyontohin gitu maksudnya? Enggak, kan di gereja itu ada laki-laki, ada perempuan, ada pendeta. Maksud saya itu loh, seremonialnya itu loh, caranya itu loh, mencontoh siapa gitu loh maksud saya. Oh, kalau seremonial itu nggak dibahas secara spesifik di Alkitab. Jangankan begitu, beda denominasi aja. Oh, itunya berbeda loh. Artinya tidak ada memang yang diambil daripada mencontohkan Yesus waktu hidup, kan gitu ya? Betul. Tapi Yesus itu mengajari. Jadi begini ya, kalau yang saya pahami, menikah itu seperti bernapas. Nah, tugas Yesus itu datang bukan untuk melarang menjatuhi atau apa segala macam. Yesus ini, maksud saya begini, Bro Kevin. Yesus begini, menikahlah kalian, tapi begini caranya, bukan begini caranya, tapi jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Contohnya yang tadi udah saya khawatirnya nanti Bang Kevin, apa yang sudah disebutkan oleh Tuhan tidak boleh apa. Yang jadi problematika ini gini, Bang Handi. Ya. Bang Handi itu lahir dan besar mengimani bahwa segala hal itu dari cara
cara melakukan hal yang sekecil apapun itu sudah diatur oleh agamanya Bang Handi. Bahkan aku kalau dengar memakai celana itu pun harus ada ukurannya, harus di atas lutut apa segala macam. Jangan diperlebar lah Mas Kevin dengan contoh yang nggak sinkron. Enggak, gini. Jadi dengan dasar itu, dengan dasar mindset yang kayak gitu bahwa segala hal harus diatur oleh agamanya, muncullah di pemikiran Bang Handi kenapa nggak ada tokoh yang mencontohkan di Kristen bagaimana cara kawin. Itu pasti landasan berpikirnya Bang Handi. Dan kalau Bang Handi bertanya dengan landasan berpikir seperti itu, mohon maaf nggak akan ada satupun jawaban dari orang Kristen. Oke, kalau begitu silakan gantian sedikit dari saya sebelum diganti oleh Banyuma. Yang jelas tidak ada contoh ya sudah. Makanya saya khawatirnya nanti pernikahan itu nggak sah sebagaimana sesuai dengan ajaran para nabi, ajaran Yesus juga. Itu sih himbauan saya. Kalau nggak ada dicontohkan oleh Yesus, ini hanya diskresi pada Bapak Gereja. Saya khawatir nanti di kemudian hari ditegur oleh Yesus yang ada Tuhan kan itu. Kalian kok nikah kayak gitu? Nggak seperti para nabi atau nggak seperti dengan saya yang pernah saya lakukan. Saya khawatir nanti Anda kan sudah juga mengakui bahwa setiap denom juga berbeda-beda. Nah, mohon dibuka cakrawala berpikirnya. Suatu hari nanti ditegur loh, kok bisa jadi begini gitu loh maksud saya. Itu maksudnya. Silakan lagi Banyuma. Iya. Jadi gini saudara Kevin. Kalau Anda mengatakan tentang prosesi nikah kawin di gereja itu tidak ada dasar pijakannya dari pewahyuan, maka Anda harus siap-siap kemudian mendengarkan dalil dari Yesus. Dan Andalah yang menilai kemudian agama Anda ini. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel muridnya, di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Pegang itu baik-baik. Pegang itu baik-baik. Lalu kemudian tolak ukur penilaian agama saudara adalah ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14, adalah lebih baik jika aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia dan dosa. Di dalam Yohanes 16 adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Rupa-rupanya penghibur itu ketika datang dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, di antaranya tentang hukum nikah tentunya. Penghibur itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan. Hah? Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Oh, oke. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita berbicara mengenai hukum-hukum, di dalam Ulangan 33, data nomor 4 sampai 5 dan juga nomor 10, jelas sekali di sana diterangkan kemudian Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di mana itu dikatakan di sana. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kemudian kepada mereka, jelas dikatakan bahwa orang Israel diajarkan peraturan-peraturan Tuhan dari Musa kepada Yakub dan keturunannya. Hukum-hukum ini berlaku kepada Bani Israel dan kemudian mereka diperintahkan untuk menjalankan secara runut. Yeremia 31 yang saya bacakan tadi jelas, mereka orang Bani Israel diberikan hukum-hukum di dalam setiap prosesi. Bahkan cara mereka menikah pun diatur. Untuk itulah kemudian maka aturan yang datang setelah Yesus terangkat adalah aturan yang lebih sempurna, yang lebih baik. Ingat Matius 5 nomor 20, jika hidup kebenaran keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan aturan-aturan yang datang kepada Nabi Musa, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Tengok jawaban Anda soal ini. Tidak ada diajarkan tentang nikah di kami. Berarti sudah gugur di situ, Bung.
Sorry, jelas. Nggak ada diajarkan ritualnya secara spesifik seperti apa. Lah iya emang, kalau menikah ada nggak diajarkan? Jadi yang selama kita mengimani bahwa kita dan pasangan disatukan oleh Tuhan, itu saya kurang apa sih? Cuma itu yang saya imani. Oke Bung ya, jadi jelas ya bahwasanya di dalam kitab saudara ada satu hal yang menarik. Ada guru saya di sini. Di dalam kitab saudara bahwasanya suami diperintahkan berlaku ya seakan-akan mereka tidak menikah. Itu yang perlu saudara pahami. Itu tertulis di mana itu, akhi? Seakan-akan mereka suami-suami ini 1 Korintus 7 ayat 29. Iya. Jadi dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Ternyata di dalam kitab saudara, mereka yang kemudian sudah punya istri itu diperintahkan berlaku seakan-akan tidak punya istri. Cek 1, 2. Itu salah satu kaidah tentang pernikahan dan berumah tangga di dalam kitab saudara. Ya, Bang Juma. Ya, sabar. Bang Juma. Dengan demikian bahwasanya ketika dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kalau hari ini kemudian masih menjalankan Taurat tidak memenuhi syarat, karena harus lebih baik. Jadi kalau Anda orang yang masih menjalankan Taurat tidak lolos, harus lebih sempurna dari ajaran Taurat, barulah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bang Juma. Ya Kak Ros. Begini, ini tadi teman-temanku Kristen ini kurang membaca Alkitab. Adanya ditulis di Alkitab tentang suami dan istri bersama disalib. Ini pelajaran sekolah sahabat kami triwulan keberapa ini? Juli, Agustus, September, Oktober, yang kami bahas selalu setiap hari Sabat. Dia berganti-gantian satu minggu. Ini suami dan istri bersama disalib, judulnya yang kami pelajari. Ayat hafalan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Begitu juga dengan suami istri harus kudus, jangan bercela, jangan ada ya perselingkuhan, jangan ada yang bercela lah. Jadi diibaratkan suami istri itu serupa dengan jemaat dengan Kristus. Jadi semua ada datanya, Bang Juma. Jadi orang ini maunya kayak kalau di Kristen itu ya itu gimana kaki kanan. Itu kalau sudah suami istri yang kita tanya ini sebelum suami istri, itu yang kita tanya. Tunggu gini Bang Juma, kami di Kristen kan ini sudah dibuat apanya, dia dituliskan di dalam Efesus. Terus pendeta kami mengatur bagaimana cara-caranya pernikahan. Nah, itu aturannya seperti ini, dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, semua dipersatukan. Pertama-tama sebelum pernikahan masih ada acara konseling 2 minggu kalau kami, ya. Konseling dia dulu, dia dibelajari dulu perawankah dia atau masih sudah hamil, harus itu diselidiki dulu, dicek oleh dokter kesehatan lagi, harus ada suratnya bahwasanya dia perawan. Kalau dia perawan masih suci, berarti dia diberkati di gereja. Tetapi kalau dia sudah hamil, pendeta tidak berani mengawinkan itu di depan gereja. Dia itu hanya didoakan. Nah, begitu. Mana, jangan kalian bilang nggak ada peraturannya. Oh, paten peraturannya kalau di Kristen. Peraturan di Alkitabnya mana itu yang ditanyakan? Itu ini di Efesus. Enggak, itu betul ada. Cuma yang maunya orang ini tuh ada yang kayak pas ritual itu ngapain aja, siapa aja yang boleh datang. Itu suami istri, Bu Darni. Dan apa segala macam. Yang kita minta ini pra. Kan kalau di Kristen, kan kalau di Kristen itu laki-laki suka sama perempuan, mereka kemudian sudah punya anak, nggak bisa gitu, sudah lalu kemudian nggak ada,
lalu tinggal serumah, punya anak, mereka cocok menikah di gereja. Enggak bisa di Kristen. Nah sekarang mana syarat sah nikahnya? Kan udah dibilang Bang Juma, kalau kami jemaat, dia kan sudah terdaftar di gereja itu. Jadi kan kalau sudah terdaftar di gereja itu harus ada peraturannya. Nanti udah dibilang. Berarti aturan yang dibuat-buat kan? Iya, kan dibuat untuk membuat umat itu menjadi teratur gitu. Karena sudah ada perikopnya di sini. Hai suami, Efesus 5 ayat. Hai, itu suami sudah rumah tangga itu, Bu. Iya, terus pendetalah yang menjabarkan sedalam mungkin gitu. Diajari kami semua para umat itu agar menjadi teratur kalau menikah gitu loh. Aturan dari pendeta. Oke. Sekarang kita lihat contoh di dalam Kejadian 34 misalnya. Katakanlah hadiah apa yang kalian inginkan dan tentukanlah emas kawinnya. Saya akan memberikan apa yang kalian minta. Asalkan kalian mengizinkan saya mengawini gadis itu. Karena Sikem telah menodai kehormatan adik mereka Dina, anak-anak Yakub, berbohong kepada Sikem dan Hemot ayahnya. Kata mereka kepada kedua orang itu, kami malu mengizinkan adik kami kawin dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ini syarat. Kami hanya dapat menyetujui permintaanmu itu dengan satu syarat, yaitu kalian harus menjadi seperti kami. Artinya semua laki-laki di antara kalian harus disunat. Ini syarat. Setelah itu kami akan menyetujui usulmu tentang kawin campur itu. Kami akan menetap di tengah-tengahmu dan menjadi satu bangsa denganmu. Tetapi jika kamu tidak mau menerima syarat-syarat kami, ada syarat yang harus dilakoni ketika ingin menikah berdasarkan dengan data yang ada di kitabnya orang Yahudi. Kami tidak mau disunat, kami akan mengambil kembali gadis itu dan pergi. Nah, bagaimana ceritanya? Sementara di kitab saudara, ya syarat nikah itu apa? Di sini di kitabnya orang Yahudi, syarat sahnya nikah salah satunya sudah sunat. Ini syariat. Nah, dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari yang tadi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yang ibu ceritakan itu suami istri. Tunggu dulu, Bang Juma. Ini ya, pertama mengasihi gereja. Gereja lagi. Apa itu kok ribut kali? Orang main drum di sebelah. Lanjut, udah men. Jangan lagi gitu-gitu, habisin kupingku sakit. Iya, aneh. Udah? Aneh. Roma, tunggu dulu Roma. Pertama, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Efesus 5 ayat 25. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah pekerjaan hati bagi Yesus, atau dia mengasihi kita. Yang kedua, ini trip-trip mau apa ya? Mau acara pesta pernikahan ini digambarkan. Nomor 2, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Itu dia. Ini diibaratkan gereja dan apa? Dan umat. Nah, dan suami istri. 2 tadi memberikan dirinya sebagai mahar. Nomor 2. Dalam konteks pengaturan pernikahan kuno, mempelai laki-laki akan membeli pengantin wanita dengan mahar. Biasanya sejumlah besar uang dan barang berharga begitu besar sehingga ekonomi desa kuno bergantung pada adat istiadat. Kristus membayar harga tertinggi bagi gereja sebagai mempelai perempuannya karena dia menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Dalam inkarnasi dan di kayu salib, dia memberikan dirinya sebagai mahar. Ketiga, memandikan mempelai wanita. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Itu ada semua. Mau kubacakan yang kelima ini? Sabar kalian menunggu. Ya, silakan Bu, silakan. Oke. Yang ketiga, memandikan mempelai wanitanya. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Seperti juga pada zaman sekarang, pengiring pengantin dan kerabat wanita dari pengantin wanita mempersiapkannya untuk upacara tersebut. Paulus bagaimanapun membayangkan mempelai laki-laki, Ilahi mempersiapkan mempelai wanitanya untuk pernikahan
pernikahan. Dialah yang menguduskannya dan menyucikannya dengan membasuh air. Efesus 5 ayat 26. Satu rujukan yang mungkin untuk baptisan. 4. Mengucapkan firman perjanjian. Itu kan ada nanti perjanjian pernikahan. Mengucapkan firman perjanjian. Pembersihan ini dilakukan dengan firman. Efesus 5 ayat 26. Merujuk pada perkataan janji bahwa mempelai laki-laki ilahi berbicara kepada mempelai perempuan dan seterusnya, masih panjang ke bawah. Yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai pria, dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Efesus 5 ayat 27. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Jadi Bang Juma, kami jelas adanya ayatnya Bang Juma. Gitu. Jadi kan teman-temanku Kristen yang lain kan ini karena ibu ada baca surah mana? Dibaca beda sih. Kan sudah ada Efesus lah, apalah. Efesus. Kan Iya, ada yang dibaca Efesus beda 5. Apanya beda? Efesus 5 27 contoh ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Kok beda dengan yang dibaca Bu Darni? Coba Bu Darni apa yang dibaca tadi? Ini tadi menjelaskan yang kelima. 5 ini Pak Ustadz, 5 dia cara-caranya. Ini. Efesus 5 kan ayat 27 kok beda isinya? Tunggu ya. Yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Itu perikopnya yang kelima. Itu cara-caranya yang kelima. Ketika mempelai wanita, ini keterangannya, ini pelajaran sekolah sahabat kami ya Pak Ustadz. Nah, yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai prianya, dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Efesus 5 ayat 27. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Gitu Bang, Pak Ustadz. Oh beda? Apanya beda? Efesus 5 ya kan 27. Nih, coba dibesarin Ustadz Nandar, kok beda isinya? Nih. Udah hilang. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau dengan tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Kok beda dengan yang dibaca Bu Darni? Iya, ada lagi itu di bagian yang diantara yang kelima itu Pak Ustadz. Ada itu. Jadi maksudnya begini. Maksudnya gini, kesimpulan. 527 kan enggak sama dengan yang Bu Darni baca. Enggak sama dengan yang Bu Darni baca. Nah, ketahuan. Bukan, aku membaca pelajaran sekolah sahabat kami loh. Untuk apa aku berbohong? Ini kan kalau gitu gini Bu Darni. Masuki aku dikit aja nih. Jadi gini Bu Darni, sepertinya Advent lebih terperinci daripada Yesus. Itu sih. Enggak. Kan tetap juga Efesus 5 ayat 26, Efesus 5 ayat 27, di Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Efesus 2 ayat 1 sampai 10, Efesus 5 ayat 26, Efesus 5 ayat 25. Di situ semua dia ya disingkatkanlah di bagian yang kelima ini gitu. Yang pertama tadi mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Yang kedua memberikan dirinya sebagai mahar. Yang ketiga memandikan mempelai wanitanya. Yang keempat mengucapkan firman perjanjian. Yang kelima mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Gitu dia. Itulah ya, nanti ayatnya, kan cuma ayatnya nggak cocok Bu Darni, ayatnya nggak cocok. Iya maksudnya Pak. Masalah. Iya Pak, di situ nanti semua mulai dari Efesus 5 ayat 25, 26, 27. Di situ 25 dia Pak. Dibaca apa bunyinya? Ayo kita tunggu ya, aku lihat dulu ya. Aku mau tadi baca di bukuku itu. Ya, apa yang di buku itu apa? Ini di sekolah sahabatku tadi. Sekarang aku ngambil Alkitab. Itu. Baca 5. Alkitab. Nih saya dari Alkitab langsung nih. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat sama dengan yang di aplikasi.
Judulnya ini Pak, hidup sebagai anak-anak terang, itu dia Pak. Judulnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Efesus 5 ayat 25. Taat dan kasih. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya udah, judulnya aja Pak, kita sudah diajarkan untuk menjadi masuk ke pasangan yang bagus. Dengan yang Anda baca gitu loh Bu, itu yang jadi masalah. Iya, itu kali Pak disimpulkan, diringkaskan supaya jangan terlalu penuh ini bukunya Pak, gitu loh. Yang jelas kan sekarang tadi ceritanya di Kristen nggak ada acara sesi pernikahan kan gitu. Yang jelas ini dia yang aku bacakan tadi, kami teratur kali. Jadi apalagi kan kita ini kan sudah memang tercatat di jemaat itu. Mana boleh kita main-main. Sedangkan berzina aja langsung dipecat langsung. Begitu aku ketahuan berzina, ketahuanlah aku eceknya ada pacarku di luar. Tapi aku kan janda ini, ketahuan aku di luar ada mainlah sama orang. Ketahuan sama orang jemaat, aku diturunkan dari pekerjaanku. Tadinya aku ketua BWA, aku langsung dipecat, diskor dulu aku 6 bulan. Itu dia. Mana bisa main-main kalau di organisasi, kalau sudah teratur dia, apalagi sudah ada peraturannya. Gitu loh. Kristen yang lain pun begitunya, adanya peraturannya. Cuman teman-teman itu kadang lupa dia di mana tertulis ayatnya. Kalau nggak mungkin, mana bisa sembarangan di keluarga Kristen, mana bisa? Iya, namanya Efesus ini tidak berbicara upacara pernikahan, ini berbicara bagaimana hidup suami istri. Kalau iya, ini Pak. Anda bawa ke acara pernikahan nggak nyambung Bu. Tapi karena beginilah, sudah disebut suami dia. Pak, tapi walaupun perkataan orang Bapak, yang jelas di mata kepala saya lihat peraturan gereja itu ketat, tidak bisa main-main. Itu udah dibilang, sedangkan dia nggak perawan aja, kan nanti diperiksa Pak ke rumah sakit, dia diperiksa selaput darahnya perawan atau enggak. Kalau dia nggak perawan, ajaran Advent, bukan ajaran Yesus. Ya, itulah bukan itu. Sekarang kita kan melihat keteraturannya. Kan agama itu kan supaya jangan kacau. Nah, jadi para pemimpin itu harus mendidik umatnya menjadi teratur. Kan begitu. Kalau sudah kacau balau petingginya, mana mungkin teratur lagi anggota-anggotanya. Jadi harus dia tercatat dan tersusun rapi gitu loh. Ya kalau gitu ya terima kasihlah sama pemimpin-pemimpin Advent yang sudah merapikan tata cara menjadi pernikahan gitu. Jangan sama Yesus atau Paulus. Nggak ada yang nulis mereka soal mempelai wanita itu harus ngapain. Enggak, pendeta itu membuat supaya lebih teratur lagi. Kan ini kan langsung di TKP. Kalau Paulus dan Yesus hanya dia membuat sesimpel mungkin ayatnya gitu aja. Hanya dibuat di dalam Efesus 5 ayat 22. Kasih Kristus dasar hidup suami istri. Gitu aja. Terus nanti itu makanya ada wakilnya, itulah para pendeta. Iya, itu kan ini loh Bu Darni, itu kan dikasihnya Efesus lebih tepatnya setelah menjadi suami istri. Kalau sebelum menjadi suami istri kan nanti orang-orang jadi pada berzina. Enggak boleh. Kalau di gereja kami enggak ada. Udah dibilang dipecat kami, kalau dipecat enggak boleh loh. Ayat yang menempelkan diri itu jadi suami istri kasih ya, Kores. Enggak usah dulu jauh-jauh. 1 Korintus 6. Contoh dulu Pak Ustadz Kores, Bang Juma. Contoh dulu. Ini Bu Darni ini udah tahu salah, tapi masih mengelak ini Bu Darni. Kok mengelak? Aku langsung melihat di kepalaku, mataku sendiri yang berzina. Ini yang ditanya, dipecat, menjalankan prosesi pernikahan bagaimana? Bukan setelah menjadi suami istrinya. Kan kami umat Kristen sudah melihat bagaimana sesi pernikahan itu. Udah dibilang di mana melihatnya? Konseling langsung nyata. Kan jemaat kami itu 2 minggu konseling itu siapa yang ngomong? Yesus, Paulus atau Advent? Ya, itu organisasi gereja itu, wakil Tuhan itu organisasi gereja, bukan ajarannya Yesus atau Paulus. Ya, itu urusan kalian lah saya. Yang jelas aku nggak mau pening-pening. Aku mau yang teratur. Sebaik apapun kalau tidak ada panduannya itu percuma, Bu. Ya, karena yang dalam jelas, Amsal 3 ayat 5 dikatakan
jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi sebaik apapun, ya kalau itu nggak ada panduannya dari Bible ya percuma dalam kita, nggak ada nilainya, seperti kain kotor saja. Kan terserah kalian mau kalian bilang kain kotor, yang jelas Yesus membilang kain yang bersih kami. Kalau kalian bilang kain kotor, terserah. Bu. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, Anda menikah dengan cara berbagai macam cara, itu dapat dari mana? Kalau hanya dari peraturan-peraturan kan sudah tadi ayatnya, Pak. Pengertian sendiri, Pak Bu. Pak, yang nomor 1 tadi Efesus 5 ayat 25, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita, udah ditulis ayatnya. Yang kedua, memberikan dirinya sebagai mahar, ada ayatnya juga di situ ditulis Efesus 5 di ayat 25 juga di situ juga tertera. Nggak ada. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nggak ada mahar di situ, Bu. Nggak ada. Ini Bu Darni ini kok bohong-bohong aja. Bu Darni itu tiba-tiba jadi suami istri tuh. Kok tiba-tiba jadi suami istri? Dengar dulu, ini buku yang kubaca, pelajaran sekolah sahabat. Ini adalah sekolah sahabat sedunia, ya. Ini sedunia. Judul bukunya apa itu? Judul bukunya apa? Surat Efesus, pedoman pendalaman Alkitab sekolah sahabat dewasa, Juli, Agustus, September 2023. Udah? Pedoman pendalaman sekolah Alkitab dewasa, itu judulnya ya? Iya, pedoman langsung pendalaman tempel di belakang Wahyu, Bu Darni, gas. Sekolah sahabat dewasa, Juli, sini, surat Efesus. aku ada lemnya nih. Mau nggak? Mau nggak ditempel di belakang kitab Wahyu tuh supaya makin pas? Tempel gitu, set. Jadi setelah kitab Wahyu ada kitab sekolah pendalaman Alkitab gitu. Enggak, ini Kores. Yang dibilang itu enggak begini. Ini peraturan sidang. Jadi ini membuat supaya umat itu teratur dan tentram. Jadi supaya jangan kacau balau. Namanya juga agama, artinya jangan kacau balau. Iya, yang kita sesalkan, Bu Darni. Ya, Bu Darni itu dikit-dikit. Yang kita sesalkan itu kenapa malah organisasi yang ngaturin pernikahan, bukannya Tuhan, gitu loh. Ya, Tuhan kan hanya membuat ayat yang simpel, terus para pendeta lah mengapakannya, membuat bagaimana supaya bagus gitu loh. Karena mereka itu nanti juga, kalau misalnya gua nih, Bu Darni, kalau gua sekolah pendeta, gua lulus, gua boleh dong bikin cara gua pernikahannya. Kalau itu membuat umat itu menjadi baik, itu Tuhan kurasa nggak marah loh. Asik, siap. Jadi di gerejanya Kores pernikahan itu cewek dan cowok harus bisa salto ke belakang 2 kali. Kalau nggak bisa, nggak sah pernikahannya. Sip. Itu kan sesat kan? Itu sesat berarti nggak dibenarkan. Kalau yang sesat jangan. Terserah gua dong, gua pendetanya. Kan namanya kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran. Apa ya kebenarannya? Nanti gerejanya Kores, Bu Darni, gerejanya Kores itu mengecek kebenaran dengan cara mempelai wanita sama pria harus bisa salto ke belakang 2 kali. Kalau nggak bisa berarti mereka udah nggak perawan dan perjaka gitu. Itu kegelapan itu ajaranmu itu. Ya kesaltoan lah, gimana sih? Oke, beres. Udah kan? Udah di iman kami Kristen. Kalau mengenai ini lagi, belum lagi masuk, belum lagi. Ya, silakan. Sebentar. Iya, saya menyatakan kan gitu kan bahwa aturan gereja itu jangan ketat kan gitu kan. Iya. Pertama tentang masalah perkawinan kan. Tetapi kenapa di gereja itu kaum pelangi itu malah diizinkan untuk kemudian dinikahkan di dalam gereja itu? Udah. Ayatnya, maaf ya, ayatnya ada di dalam Alkitab, maaf ya. Pelangi-pelangi tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi ada kalau ada pendeta mengesahkan pelangi-pelangi, neraka bagiannya. Gak ada katanya tempatnya di surga. Ada ayatnya. Itu urusan mereka. Yang melanggar itu biar nanti mereka dihakimi. Ada ayatnya. Pelangi-pelangi tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Makanya di Amerika mau dibuang Alkitab karena ada dicatat. Mereka mau menginginkan yang seperti itu. Makanya mereka mau membuang Alkitab. Gitu dong. Ada ayatnya. Mau kutunjukkan ayatnya. Pelangi-pelangi
Pemburit tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tahu kan pemburit yang memasukkan ke lubang dubur? Tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Loh, itu kan artinya apa? Itu kan artinya kalau main lubang belakang nggak boleh gitu. Tapi kalau cowoknya lewat lubang muka gimana? Aduh, jangan gitu, Kores. Ini kita belajar firman Tuhan, jangan dia papain loh. Kita berdosa aja, Kores. Janganlah kayak gitu. Kau, Kores, kayak gitu ngomong, semakin banyak dicatat malaikat dosamu. Jadi gini. Kita ngomong. Wahono Wahono, ya sumenep sayangku. Ini di Biblos nggak boleh lewat belakang. Oke, ini kan aku ada hidung 2 lubangnya. Siap gitu dia. Enggak gitu dong. Kita masuk harus dong kerajaan sorga. Masuk kerajaan sorga, lubang hidungnya gede 2. Kores, masukkanlah ke lubang yang sudah ditentukan. Udah? Nggak ada tertulis itu. Loh, nggak usah lah munafik lah. Kita nggak usah panjang-panjang lebar. Yang munafik, munaroh ada. Gini ya, Kores, di dalam Alkitab ditulis yang memasukkan ke lubang dubur, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Ya? Lah iya, tapi kalau misalnya cowok-cowok ini misalnya siapa nih, Anderson sama Stephenson ini mainnya lewat lubang hidung kan nggak ada masalah. No comment kalau kau, Kores, no comment. Oke. Menang. Bahkan kalau Kores mau. Gitu. Jadi kita topiknya apa ini? Ya. Ayo, aku terserah. Najis-najisan lah semuanya, pikiran yang sehat. Iya, kan kita kan. Ya gimana mau pikirannya sehat kalau aturannya nggak ada gitu loh, kawan-kawan Kores. Kores. Nggak mungkin agama itu tidak mempunyai peraturan. Kalau tidak punya peraturan, nggak sanggup pemerintah untuk merawat negara ini. Biar kau tahu itu, Kores. Kau harus tunggu dulu kau. Kau, Kores, harus kau doakan gereja, masjid, apalagi wihara, semua Buddha berdiri. Karena di dalam gereja itu, di dalam masjid itu, di dalam wihara itu, semua diajarkan untuk melakukan kebaikan. Namun kalau pemerintah menuntun lagi semua. Kalau pemerintah menjaga semua negara, umat rakyat Indonesia ini takkan sanggup. Harusnya pemerintah berterima kasih kepada gereja, masjid, dan semua rumah-rumah ibadah. Harusnya mereka pemerintah itu mengasih setiap tahun piala dan kalau boleh dikasih duit karena pendeta piala itu sudah antar rumah ibadah lomba poli. Dengar dulu, karena petinggi agama itu dan pertua-pertua ibadah itu sudah menuntun umat-umatnya itu ke jalan yang benar. Biar kau tahu. Bacakan ayat, Bu. Ya boleh, silakan. Iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini ajaran Yesus. Nah, sini gua bawain ajaran Paulus. Ajaran Yesus mengajarkan bahwa hatinya harus suci. Nah, sekarang kita lihat ajaran Paulus ya. 1 Timotius 5:20. Ini. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Nah, ini yang gue lakukan sekarang. Gue tegur-tegurin satu-satu orang Kristen nih, gitu. Apa? Apa yuk? Apa yuk? Apanya mau tegur? Apa mau kau tegur kami? Ku tanya kau dulu. Terus mau tegur orang. Apa mau kau tegur kami? Ya itu kawin itu tadi. Apa? Kami sudah teratur. Kami Kristen. Yang atur Advent bukan Yesus. Kan hatinya suci. Iya. Kan hatinya suci. Ya kan? Apalagi mau? Ya memang orang-orang hatinya suci, sudah disucikan. Ya udah kalau gitu kan berarti orang-orang yang misalnya ada cowok yang menikahi cowok juga kan itu suci juga gitu. Apa yang nggak suci? Itu kan itu najis namanya. Kan lewat lubang belakang, lewat lubang hidung tadi gue bilang. Kores. Gitu ya, Kores. Apa? Tuhan menyuruh beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Kalau kau pedang lawan pedang, bisa kau beranak cucu? Wah, kalau gitu Yesus sama Paulus salah karena nggak kawin mereka berdua. Hah? Beda, jangan kau samakan Yesus. Yesus itu selamat. Standar ganda. Standar ganda. Nah itu kesalahanmu. Kau kenapa Yesus nggak kontribusi kepada populasi dunia? Itu kotor pikiranmu itu. Kayak gitu. Lo kalau kawin kotor, kenapa orang Kristen kawin semua? Ya, ayo lo. Suci. Maju jatuh, mundur ke jungkang. Ayo. Enggak, salah. Suci kan.
Iya, hati kami suci. Kalau hatinya suci. Ya. Jadi menikah. Kalau gitu Yesus sama Paulus gak suci hatinya karena gak menikah. Ya, kan dia suci, dia tidak menikah. Iya. Jadi yang menikah sama gak menikah sama-sama suci. Iya, betul. Ya udah kalau gitu jangan salahkan orang-orang yang menikahi dengan landasan kasih. Ya kan, kalau kau sanggup nggak kawin, Kores. Bukan gitu, itu birahi namanya. Apa hayo namanya? Itu birahi namanya, berdasarkan dosa. Tanya orang-orang yang ngawinin, tanya cowok-cowok yang ngawinin cowok, apakah mereka kan karena birahi? Kores. Nikahinnya enggak. Kamu nggak peduli gua. Ya kan kenapa kamu ungkapin? Berarti kamu pengen. Lo bukan pengen kok berarti. Kamu pengen ya? Lihat itu di gereja-gereja. Ya, mereka tuh atas dasar kasih, bukan atas dasar birahi loh. Itu tersesat itu. Loh, jangan menghakimi sesama kawan-kawan. Ya, itu sesat kalau begitu, nggak sesat. Udah ada jangan menghakimi. Cuma Yesus yang boleh menghakimi. Gimana sih ini kawan-kawan Kristen ini? Kristen kok menghakimi? Pak Kajak, apa? Oh Pak, parah. Mereka ini gua kasih fotonya ya. Parade. Iya. Gak ada tempatnya pemburit di kerajaan surga, Kores. Mereka lewat lubang hidung, Bu Darni. Aduh. Oh, kau ini Kores jangan gitulah. Kan udah ditulis, Kores. Iya, mereka tahu firman-firman Tuhannya mereka tahu, makanya mereka lewat lubang yang lain. Ini gimana sih? Kamu mau gitu? Enggak, ini gua hanya berharap kawan-kawan Kristen tidak menghakimi sesama Kristen. Gitu, kamu pengen gitu. Ini ayatnya. Ini kalian jangan menghakimi kawan-kawan kalian sendiri loh. Aduh, Kores, dengar, Pak. Tersesat kita tegur. Ini ayatnya 1 Korintus. Tunggu dulu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Yesus aja mengajarkan kasihilah sesamamu loh. Oi, diam dulu. Pemburit, banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Dengar ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Pemburit, banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Udah, diam kau, Kores. Ayat-ayatnya. Diam kau. Nanti pas dihakimi sama Yesus, mereka kan bilang, saya tidak lewat burit, saya lewat hidung gitu. Aman. Jangan lagi kau banyak bicara. Udah ada ayatnya. Lah iya, kalau lewat lubang burit, ini lewat lubang hidung masa disalahin. Imamat 18 ayat 22. Janganlah kamu sesat ya, Kores. Cara orang. Lo kok saya yang sesat? Iyalah. Ini aku cuma mencoba mendamaikan kalian dengan kekerasan cabang Eropa dan Amerika. Kamu nggak ada Roh Kudus. Lo kok nggak ada damai ini? Gue ngobrol damai-damai loh. Gua dialog sambil pegang mawar loh kawan-kawan. Kurang damai apa coba? Mungkin orang berbicara kayak gitu ada Roh Kudusnya. Nggak mungkin lah. Iya. Itu sesat. Lo gue ada rohnya macam-macam, ada roh takut akan Tuhan, ada roh apa deh, roh kerajinan tangan. Roh jahat kau, Kores, roh jahat. Rohnya apa aja ya dalam gue ya? Iyalah, masa kau mau suruh pemburit itu boleh di Kristen? Gak boleh, kan udah ada ayat. Kalau pemburit salah benar, tapi kalau pengidung sama penguping, coba yang lewat lubang hidung lubang kuping, masa mau disalahin? Untuk apa kau masukkan ke lubang kuping istrimu? Kutanya kau dulu. Ya kalau emang teman Kristennya segede gitu, mau gimana? Kalau pasti diceraikan Kores, kalau kau buat burungmu itu ke lubang hidung istrimu, diceraikan istrimu kau langsung, biar kau tahu. Oh, nggak boleh dong. Kan dibilangnya gini kata Yesus, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, maka dia telah berbuat zina. Nggak boleh diceraiin. Bukan, tadi kan kau bilang dimasukkan ke lubang hidung. Kalau istrimu kurasa kau masukkan burungmu itu ke lubang hidung. Jangan pakai perasaan, Bu Darni suka sakit. Pasti diceraikannya kau. Tadi saya mau kembali Duma tadi ya. Kata Bang Duma, kasihilah Tuhan Allah. Gurunda masuk Gurunda. Aku partai hiburan aja. Segenap jiwa. Itu mulainya hati itu, iman itu ada di mana sih? Udah jangan terpancing. Udah kelihatan. Saya mau tegur nih, Bang Duma sesat karena dia nggak mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu hati itu mulai ada iman nggak? Pasti iman. Nggak mungkin lah. Kok akal budinya kan terakhir itu. Gurunda mute-nya. Atau Satsugi atau siapa? Bang Handi.
Mana ada? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berarti ada imannya. Segenap jiwamu dengan perasaan, segenap kekuatanmu dengan usaha. Dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budi. Itu baru terakhir, itu benar. Tunggu, Kefas ini ya, aku kalau itu biasa, mengasihi yang seperti biasa. Yang keren dari Kristen itu mengasihi musuh, itu keren banget. Keren banget itu. Iyalah, kasih musuh. Coba gue pengen tahu cara ngasihi iblis gimana caranya. Kores, contoh. Kamu contoh Kores. Menjelekan orang Kristen, saya bisa menerima kamu, mengampuni kamu, kamulah iblisnya gitu. Iya gimana ya? Kan di Lukas 6:35 nih dia dikasih tahu. Kamu itu pikirannya najis. Ini kenapa sih marah-marah aja? Orang ditanya dikit juga. Colok ke telinga, itu iblis. Lah, kan yang dilarang memburit katanya. Gitu, kalau mengupil sama menghidung nggak salah dong. Kamu sadarlah, bertobatlah gitu. Saya masih kamu. Kamu iblisnya. Tunggu. Di sini dibilang begini. Lukas 6:35 ya. Ini keren banget ini. Tetapi kamu, ini ke orang Kristen, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, gitu katanya. Minjemin apa ke iblis? Itu sesama yang saling menyakitkan, dendam terhadap sesama. Itu bukan iblis. Iblis itu musuhnya Allah, gitu. Lah iya, sama Allah iblis dikasih pinjam apa? Musuhnya Allah, udah. Iya, sama Allah dikasih pinjam apa? Kaitan dengan kasihlah sesamamu, itu nggak ada. Bukan, jangan dibelokin. Anda kenapa kabur-kaburan Anda? Kok ke sesamamu? Kasihilah musuhmu, di situ dibilang. Itu minjemin ada nggak namanya iblis itu? Ya di sini Sumenep juga nggak tertulis. Ya nggak ada lah. Kamu maunya nambah-nambahin aja. Oh, jadi kalau di dalam kekristenan iblis itu sahabat dekat ya? Itu sahabatmu QS Aljin itu. Ada anak iblis ya kan? Kepas kamu kenapa? Wahyu jin itu. Iya. Nah ini cara mengasihi jin itu gimana caranya? Coba. Kalau gak mau iblis jin deh jin. Kasihilah jin itu gimana caranya mengasihi jin? Jangan dipindahin ke kita lah. Ya udah makanya iblis ini musuh atau ade atau siapa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kasihlah musuhmu di sini, ini yang gue bahas musuh. Ya, kalau sudah bermusuhan ya kita harus tetap mengasihinya. Oke. Itu gitu loh. Iya, siap. Nah, sekarang kamu kores apa? Lalu apa tuh enggak ngomongnya ngejek. Bukan ngejek ini loh. Kasihi. Orang gue di sini ngobrol mengosongkan diri kok. Iya, kita tetap tegur dengan sopan. Oh, kalau negur nggak kasih dong itu. Itu negor namanya. Gitu. Ya kalian nggak ada kasih. Nah ini sekarang dijawab aja. Ketika mengasihi iblis, minjemin apa ke iblis? Itu sih kalian aja. Kalian loh, di sini loh, ini perintah Tuhan loh. Ini perintah Tuhan Yesus yang maha ganteng ini loh. Kasihilah musuhmu. Minjam 100 Kores, minjam 100. Oh, minjemin duit ya ke iblis ya. Oke. Iblis nggak bisa pulang ke alam maut soalnya ya. Oke, siap. Kepa susah ya? Pertanyaannya Kores susah ya? Bukan susah. Itu mah udah tahu kawannya orang Islam itu ditanyakan ke kita. Iya, kalau misalnya kawannya orang Islam kan tetap Yesus memerintahkan mengasihi. Udah mualaf dia. Iblisnya mualaf. Itu mualaf tuh. Oh, pantesan. Oh, zaman Kristen nggak bisa iblis dimasukin ke Kristen. Dibaptis nggak bisa iblis. Kan udah kalah, dia udah mati dia. Oh, mati kok masih banyak orang Kristen di penjara, gimana sih? Iya kan manusia berdosa melakukan kesalahan. Bukan, kalau iblis itu kami penyesat Kores. Kalau kami jin itu dengan iblis itu sama, itu penyesat. Jin dengan iblis sama-sama disahabati atau sama-sama dimusuhi? Coba pengen tahu. Sama-sama penyesat dan dimusuhi orang Kristen, wajib dimusuhi orang Kristen. Nah, ketika memusuhi iblis, kasih pinjam apa tuh? Minjam kayak mana sih maksudnya? Coba dibaca Lukas 6:35.
Dia mau menjamin. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuh. Contoh, contoh tetanggaku. Ya. Ibu ini kan janda, nggak punya suami. Dia orangnya besar, udah. Dia selalu ya. Enggak. Dia selalu kores. Dia selalu kores. Dia selalu mencampakkan kaca ke depan pasarku itu. Udah. Kalau tadi mencampakkan kaca tuh gimana maksudnya? Kaca disengaja dibuangi kaca ke depan rumahku kan pasar gitu. Besar. Iya, tahu kau. Ini pertarungan antar janda ini. Iya, tunggu dulu. Enggak, itu kan bapak dia ada istrinya. Udah, tetanggaku sebelah. Dia sama-sama bengkel kami, tapi dia bengkelnya kecil kan gitu. Tapi nggak tahu aku dia dendam kali sama kami. Biar kau tahu, Kores, anak mudaku yang dua ini kekar-kekar pekerjaku ini. Dia udah bilang, "Bagaimana Namboru? Kuhantam, biar kuhantam itu," katanya. Sebentar ku buat itu, pingsan ku taruh katanya. Tahu kau apa ku bilang, Kores? Jangan. Kau bandingkan dulu usaha kita dengan dia. Siapa kita lebih laris, ku bilang. Kita Namboru. Ya udah, kalau kita lebih laris berarti Tuhan memberkati kita. Ku bilang itu maksudnya mengasihi. Kenapa Tuhan nggak memberkati dia? Memberkati siapa? Karena pekerjaannya tidak benar. Jadi tak diberkati dia. Kalau kita menyayangi orang yang membenci kita, jadi rezekinya sama kita datang gitu. Oh, jadi orang. Yang aku tanya iblis. Gimana caranya yang berbuat baik kepada iblis? Yang melakukan kejahatan itu termasuk iblis. Lah iya kan ini kan yang berbuat jahat iblis. Kenapa berbuat baiknya kepada orang? Ini Bu Darni kok kayak orang bingung. Alkitab lah. Udah di Al-Quran aja. Karena di Al-Quran nggak ada kasihilah musuhmu, my brethren, nggak ada. Kasihilah mualaf dia kan gitu. Mau belok topiknya. Di sini mau udahan, mengasihi iblis mau udahan. Itu kan kamu ngasih. Mau belok topiknya. Kan? Al-Quran udah kasih tempat. Oke, kita bicara soal mualaf ya. Siap-siap ya, kita bicara soal mualaf sekarang. Iya. Ya. Udah mualaf. Kenapa bisa ada mualaf? Ada ke Kristen lagi nggak ada. Kenapa ya ini soal Islam. Kenapa bisa ada orang Kristen masuk Islam? Silakan. Udah jadi Kores itu hasil didikan. Apa Kefas? Ini marah-marah aja Kefas. Datang bulan ya Kefas ya? Datang bulan dari mulut. Kores, biar aku jawab. Kenapa orang Kristen masuk ke Islam? Udah tahu? Kata Yesus, akhir zaman akan banyak manusia murtad. Udah, aku tidak mau menggenapinya. Kalaupun ada orang yang murtad di akhir zaman ini, sudah dinubuatkan. Kok payah itu aja kok repot. Oke, kalau begitu Bu Darni ya, kalau begitu ini ada yang gagal total nih perkataan Tuhan. Apa itu? Yohanes 10, 28, 29. Gagal di mana tuh? Kalau akan dibaca dulu. Yohanes 10 ayat 10 28, 29. Kamu tuh gagal tapi kamu nggak ngerti juga. Dibaca Kefas. Matius apa? Markus. Yohanes 10, 28, 29. Kamu tuh Kores. Kefas. Mau ngomong tentang Alkitab lagi. Aduh, kasihan kamu. Nah ini gue bertanya loh. Kayak pasti gampang sakit hati. Aku nggak selembut tisu hatinya ya. Kasihan gitu. Apa yang lu kasih? Yaitu najis pikirannya. Enggak, apa yang lu kasih? Kalau lu kasihan apa yang lu kasih? Kasihan lah. Saya tegur kamu bertobat. Yo, kasih tegur nggak konkret. Islam tuh ya kalau ngasih tuh ngasih duit, ngasih beras, ngasih rumah. Itu kan ngasih doa. Namanya kasih iman kepadamu. Ya Allah, kasih iman. Orang punya iman, duit nggak ada. Makanya kamu tidak punya iman itu. Oh najis gimana punya iman? Ya udah, lu ke Indomaret beli Indomie, lu bayar pakai iman, bisa nggak? Iya kamu. Makanya kalau ngomongin kasih sama Islam itu yang konkret gitu loh. Itu masa
Nggak bisa pakai samakan. Kita kan berbeda. Ini Indomie sekardus berapa? Oh, ini 28.000. Oke, saya bayar pakai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pak, mending ke belakang dulu Pak, kita ngobrol Pak. Bapak bawa duit nggak? Iya, kamu coba aja. Kamu yang berakal atau enggak gitu. Ini gimana? Malah pada ke perpustakaan ya? Lama banget. Ayo mana? Ayat berapa? Saya lupa. Yohanes 10, 28 sampai 29. Oh iya, saya kelewatan dah. Nah, 28 ya. 29. Iya, sama 29. Iya, sih ya. Dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Dan pasti tidak mereka akan menjadi binasa selama-lamanya. Dan tidak akan merebut ada orang mereka dari tangan yang berkuasa. Satu, yang 29 sekarang. Ku Bapak dari tanganku ya, dari tanganku. Ya. Nah, Bapakku, ini Lu SD bahasa Indonesia berapa? 4 ya? Di rapot 4 ya bahasa Indonesia. Bapakku yang memberikan kepadaku dari semua lebih besar adalah daripada siapapun dapat merebut dari tanganku. Cie 20 Cie Islam merebut orang Kristen dari tangan Bapak dan Yesus. Cie. Iya, kores kan dibilang Yesus akhir zaman akan banyak yang murtad. Maka enggak, seenggaknya gini loh, seenggaknya Yesus tuh jangan gegabah gitu loh. Bapak sama Yesus tuh jangan gegabah bilang gak akan ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Islam hadir di abad ke-7, Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Belum tentu juga. Selamat datang di kebenaran. Itu di akhir hidup baru tahu orang. Akhir zaman baru ketahuan siapa yang benar, kores. Kalau soal kerebut, per dia meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, itu udah kerebut itu. Belum tentu dia dapat. Itu jatuh tuh. Hatinya enggak. Masih banyak Kristen di dunia ini, kores. Ya, mau ada berapa ratus miliar juga ada satu orang aja masuk Islam, udah kerebut itu Bu Darni. Enggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing. Ya inilah kenapa yang gua bilang ada satu perkataan Yesus yang gagal total gitu loh. Ya, Kores tidak masalah. Dua Kamu nggak bisa merebut hatinya. Karena dia pakai akal budi jalan, karena dia tersesat. Bukan gua, mualaf. Kalau gua dari Masyiroh masih memegang perjanjian dengan Allah bahwa Tuhan kami Allah. Imannya kan gitu kan. Dia pakai akal. Kores. Buktinya kau nggak bisa merebut hatiku. Wah, hatinya Bu Darni penuh dengan ban-ban. Udah susah. Mau masuk banyak karet Bu Darni. Susah tangannya masuk. Iya ya. Betul. Mana bisa Kores menangkan hati Bu Darni? Nah, udah penuh dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Belum tahu coba. Bu Darni. Ya, dapat. Ayo taruhan kita. Ban mio besar. Merek apa yang bagus? Mulai dia. Mulai kemana-mana. Ayo, boleh. Apa sekarang? Apa sekarang? Yang tubeless kah? Iya, tubeless. Oh, tubeless ya. Ban mio, ban belakang dia yang ukuran berapa sekarang? Ukuran 200-180. Oh, ada merek apa? Merek IRC ada, Swallow ada. Asik. Tuh, baru. Gua gini-gini juga ngerti kan Bu Darni, aman. Nmax ada. Macam banyak. Bu Darni dia mau rebut hatimu itu dengan demikian gitu loh, Mas. Nggak bisa. Udah mending balik lagi aja ke rahim ibu lu, Kevas, lu bahasa Indonesia masih balelo lu. Kentut aja kenceng, ngomong patah-patah lu. Orang lain breakdance patah-patah, lu ngomong patah-patah. Ya memang gitu dia, Kores. Memang begitu dia, Kores. Maaf ya. Kita mau ngapain lagi nih? Aku hanya ingin menjadi pendengar. Bang Ane, Sasuke. Aku mau bertanya, Kores. Jawab dulu aku. Ya udahlah.
Ya. Mau menjawab? Takut dong. Begini, ada kemarin ku dengar kalian itu diskusi, kau lari, nggak bisa kau jawab. Yang Maksudnya mana tuh? kan gini, yang 72 bidadari itu kan kau bilang cahaya, nanti bidadari itu menjadi cahaya. Bagaimana kau nanti meniduri cahaya? Coba jawab. Oh, itu si Rudi kena skak di situ, Bu Deani salah. Jadi kan gini, bidadari itu jadi dari cahaya, bidadari dari cahaya. Lalu kemudian dia nanti berubah bentuknya sebagaimana kita berubah bentuk dari tanah. Mana bisa gitu? Kayak mana caranya kau ini ada contoh kayak gini, iblis dari api, apakah iblis api terus kan enggak? Manusia dari tanah, apakah kita tanah terus kan enggak? Kan gitu. Sama kayak gini. Tanah gimana sih? Sama kayak gini. Bukan penciptaan manusia itu dari bumi pertamanya kalau di Islam. Jangan nyolong. Ini kenapa sih karisteng ini udah gua jelasin. Tanahnya ngambil dari bumi, lalu dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla menggunakan tangan. Akhirnya apa? Ditempatkan di surga. Itu manusia aja bisa. Apalagi bidadari gitu kan. Nah, Rudi Yohanes kena skaknya di sini. Rudi Yohanes kena skaknya di sini, Bu Dardi dan Kefas. Kalau lu nggak percaya Nur bisa menjadi berbentuk seperti manusia, kenapa lu percaya abjad alfabet bisa menjadi manusia yang lu tuhankan di situ? Kalau ke bumi boleh jadi manusia, tapi kalau di surga nggak ada lagi jadi manusia daging. Jadi makanya itu. Yesus pas nanti di sorga apakah alfabet bentuknya A B C D F G? Apa bentuknya Yesus? Kak, nanti manusia juga di sana seperti malaikat. Iya, nah ini Yesus kan asalnya firman nih, alfabet nih A B C D F G. Nanti ketika kerajaan sorga Yesus bentuknya apa? Roh kan, bukan alfabet kan? Iya, masuknya sekarang itu aja bisa. Ngapain aja nanya bidadari? Macam mana bersetubuh dengan bidadari? Kutanya kau dulu. Macam mana manusia bersetubuh? Bu Darni gini loh, Bu Darni. Kalau sama bidadari aja kalian bingung bagaimana bersetubuhnya, apa kabar kami yang bingung kalian menyetubuhi Tuhan? Apa? Macam mana? Mana ada kami menyetujubuhin Tuhan? Ada aja kau. Wahyu 19 nomor 7 itu loh. Salah, bukan itu pernikahan anak domba itu. Bukan terbata-bata kan? Bukan, maksudnya kawin seperti manusia. Lah iya, kalian kawin secara roh kan? Ini secara daging aja gua bingung, secara roh apalagi? Bukan, maksudnya di situ pernikahan anak domba itu menyambut umat-umatnya yang di bumi ini sudah masuk ke kerajaan surga, disambut kita. Ibaratnya pernikahan itu seperti ibaratnya dengan kita para pengantin wanitanya. Jadi kita disambutnya lah kita kelak gitu. Jadi kan nanti manusia yang baik perempuan maupun laki-laki akan menjadi wanita kan di surga kan? Secara kiasan. Bukan ditiduri, salah itu. Memang bukan ditiduri, dikawini. Enggak, dikawini apa lagi? Enggak ada. Itu perkawinan anak domba, ngapain perkawinan anak domba? Main karet. Kiasan. Lah iya, kalian akan dikawini secara kiasan gitu. Gitu kan? Aduhan gitu loh. Dia menyambut kita, menyambut para umatnya, itu dia maksudnya. Lah iya, menyambut untuk apa? Menyambut untuk apa? Menyambut datang di kerajaannya. Iya, untuk apa? Datang di kerajaannya tuh untuk apa? Itu di Wahyu udah ada loh. Sekarang kutanya kau Kores, kalau kau acara pernikahan, kau sambut tamu-tamu, kau kasih apa dia? Kan kau kasih makan. Udah. Kasih makan. Kami pun nanti begitu, kalau sudah masuk ke kerajaan surga, kami akan diberikan semua yang indah-indah di sana. Iya, nanti Bu Dari juga masuk ke kerajaan surga, pertama dikasih makan, habis itu dikawini kan gitu. Endus-endusmu itulah. Gimana Bu Dari ini dibaca? Masa gua mesti open cam? Kita pertama baca nih. Iya, Wahyu 19:7. Wahyu 19. Kita baca ya. Salah itu Kores. Apanya yang salah? Terjemahannya salah. Enggak ada menikah kami, enggak ada. Sejarahnya memang kami umat Kristen. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru enggak ada kata nikah, adanya kata kawin. Kawin pun enggak ada. Umat Kristen ditanya seluruh dunia, enggak pernah dijanjikan kami mau kawin di sana. Hanya kalian aja. Bohong. Ini aku baca di grup Bible Study ini, mereka dengan berbangga hati ngomong Yesuslah suami kita, gitu dia bilang.
Itu ibaratnya kata kiasan loh. Kayak mana sih kalau? Iya, maka dari itu aku bilang juga. Makanya dari itu aku bilang juga, kalian nanti akan dikawini secara kiasan. Enggak gitu ada. Lo tadi bilang kiasan. Iya, kiasan maksudnya mengerti kau perumpamaan kayak apa, kayak bahasa ini, kayak bahasa ini. Ya udah. Tapi nanti kalian akan mengawini Tuhan dengan perumpamaan. Sip ya? Itu satu persekutuan. Baik, lagi. Itu maunya apa sih? Igon. Dia menyambut umat-umatnya gitu loh. Marah-marah aja kerjanya sih Kepas. Kepas jangan marah-marah. Sabar, santai. Igon, itu satu persekutuan, maksudnya itu nanti kita semua akan disambut dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan Kristus, iya betul. Persekutuan.